Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, manusia umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaliyahnya jauh dari amaliyah Rasulullah. Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya hanya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit membaca Al-Quran, kita baca Al-Qurannya hanya sedikit. Rasulullah sedikit makan, kita sebaliknya sedikit-sedikit banyak makan. Bagaimana kita mengharapkan seperti Rasulullah kerjakan dan kita mengharapkan posisinya mendapatkan pahala yang terbaik seperti pahalanya Rasulullah, kecuali ketika kita mencontoh amaliyah yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat maksum, terbebas dari dosa. Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya. Artinya sudah ada jaminan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah terbaik, rumah terindah, rumah idaman, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dibebaskan dari dosa-dosa baik yang kecil ataupun dosa yang besar. Bagaimana dengan kita? Kalau Rasulullah yang terbebas dari dosa, terbebas dari kemaksiatan. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul Iktikaf dan Muhasabah Diri. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa mengerjakan amaliyah Ramadan sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, salah satu amaliyah selama Ramadan yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah beriktikaf. I'takafa ya'takifu. Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan i'tikaf, meninggalkan rumah tempat kediamannya. Untuk apa? Untuk pindah ke rumah Allah, pindah ke masjid, pindah ke tempat ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna i'tikaf yaitu berhenti atau berdiam, yaitu apa? Berdiam dan berhenti berada di rumah Allah untuk memperbanyak diri berzikrullah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang diterangkan oleh Aisyah ketika masuk malam 10 terakhir di bulan Ramadan lalu meninggalkan rumahnya dan mengajak keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Kenapa? Karena keistimewaan Ramadan 10 malam terakhir, yaitu Allah turunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka untuk mengejar Lailatul Qadar itu, bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah untuk memindahkan tempat tidurnya, dalam artian pindah ke rumah Allah untuk berzikrullah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, jika Rasulullah saja memindahkan tempat tidurnya untuk zikrullah, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid, memperbanyak zikrullah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak ibadah salat sunnah, maka apalagi kita yang seharusnya jauh di bawah Rasulullah. Sebagai umatnya Rasulullah, harusnya mencontoh dan meneladani apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, manusia, umatnya Nabi kita Muhammad SAW, amaliyahnya jauh dari amaliyah Rasulullah. Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya hanya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit membaca Al-Quran, kita baca Al-Qurannya hanya sedikit. Rasulullah sedikit makan, kita sebaliknya sedikit-sedikit banyak makan. Bagaimana kita mengharapkan seperti Rasulullah kerjakan dan kita mengharapkan posisinya mendapatkan pahala yang terbaik seperti pahalanya Rasulullah, kecuali ketika kita mencontoh amaliyah yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah manusia yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat maksum, terbebas dari dosa. Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya. Artinya sudah ada jaminan untuk memasuki rumahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah terbaik, rumah terindah, rumah idaman, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dibebaskan dari dosa-dosa baik yang kecil ataupun dosa yang besar. Bagaimana dengan kita? Kalau Rasulullah yang terbebas dari dosa, terbebas dari kemaksiatan, terbebas dari, dan itu semuanya dikerjakan untuk mencari ridho Allah, bagaimana dengan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Rasulullah SAW? Kita termasuk orang yang banyak dosa. Kita yang kemaksiatannya mungkin lebih banyak. Jangan-jangan kesalahan-kesalahan kita banyak yang kita lakukan. Tapi di luar kesadaran, kita banyak menelantarkan ibadah-ibadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Artinya kalau begitu, kalau kita ingin mencontoh ibadahnya Rasulullah, harusnya kita minimal sama dengan ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah mengerjakan iktikaf, maka harusnya kita pun segera menyingsingkan baju kita, meninggalkan rumah kita untuk pindah ke rumah Allah, pindah ke masjid untuk mengerjakan iktikaf. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, kemudian apa yang harusnya kita kerjakan selama ada di masjid untuk mengerjakan iktikaf? Banyak amaliyah iktikaf yang harusnya kita kerjakan. Bisa jadi qiyamul lail bagian dari amaliyah iktikaf, atau berbanyak zikrullah, menghambakan diri kepada Allah, mengingat segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, muhasabah diri, perbanyak dan ingat apa yang sudah kita kerjakan. Jangan-jangan sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, kita lebih banyak dosanya dibanding nilai pahalanya. Banyakkan amal keburukannya dibanding kebaikannya. Banyakkan kita banyak meninggalkan perintah Allah dibanding kita mengerjakan perintah Allah. Maka ketika kita iktikaf di masjid, bermuhasabah diri, perbanyak kita untuk mengingat amaliyah-amaliyah kita. Maka selain kita sholat, zikrullah, perbanyak baca Al-Quran, juga kita banyak mengkaji ilmu-ilmu agama. Tambahkan ilmu pengetahuan kita, tambahkan pengetahuan agama kita, tambahkan ilmu Al-Quran kita, agar semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat keimanan kita, semakin kokoh ibadah kita. Ketika ibadah kita sudah kokoh, maka Allah berikan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iman itu menjadi penentu kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Raih 10 malam akhir Ramadan dengan iktikaf di masjid. Tinggalkan semua kesenangan dunia, tinggalkan pekerjaan yang bukan dunia, maka kejarlah kehidupan akhirat yang jauh lebih baik.
Yang hanya sementara dunia itu, tapi akhirat adalah jauh lebih baik dan abadi di mata Allah Subhanahu wa taala. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah perintahkan kita untuk mencari kehidupan akhirat yang utama. Tapi kemudian jangan lupa ada bagian sedikit untuk kehidupan dunia. Maka kejarlah akhirat yang utama, maka dunia jangan ditinggalkan. Tapi kemudian utamakan kita mengamaliyah akhirat dengan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak salat sunnah, perbanyak zikrullah. Mudah-mudahan i'tikaf kita ini menjadi muhasabah diri kita agar diri kita lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Komentar Majan, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya satu ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.